Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Husna YouTube channel. Baiklah adik-adik dan bunda-bunda semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gangguan belajar pada anak seperti disleksia dan juga ciri-cirinya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan disleksia yang dialami oleh seorang anak. Bagi yang belum memahami apa itu disleksia, kita akan membahas sedikit lagi tentang pengertian dari disleksia itu sendiri. Apa sih disleksia itu? Disleksia adalah suatu kesulitan atau gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan anak dalam hal membaca, mengeja, menulis, dan juga mengingat. Normalnya, di usia 7 tahun, anak sudah mampu membaca, menulis, mengeja, dan juga membaca. Ternyata, tidak sedikit anak di usia 10 tahun masih belum bisa membaca, mengeja, menulis, atau bahkan menulis dengan cara terbalik-balik. Dan inilah ciri-ciri dari disleksia itu sendiri. Lalu, bagaimana mengatasi hal-hal yang demikian? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah sering-seringlah membaca buku teks pada anak, seperti buku cerita atau mungkin buku bacaan si anak itu sendiri. Di sini, kita yang pertama kali untuk membaca, kemudian menyuruh si anak untuk mengulang. Gunanya untuk melatih matanya agar mengetahui di mana letak posisi huruf dengan benar. Dalam hal ini, peran orang tua juga sangat penting karena waktu belajar di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Karena di sekolah, perhatian si anak juga terbagi-bagi dengan anak yang lain. Kalau di rumah bisa lebih fokus untuk belajar. Yang kedua, tempatkan posisi duduk si anak di kursi depan saat di sekolah. Karena untuk anak disleksia ini sulit juga dalam hal fokus. Yang ketiga, sebagai orang tua dan juga guru harus mengetahui dan mencari tipe kelemahan atau jenis disleksia yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Apakah dengan cara menulisnya yang terbalik-balik, yang seharusnya hurufnya menghadap depan menjadi hadap belakang, atau juga kata yang seharusnya ada di depan menjadi di belakang, begitu juga dengan sebaliknya. Atau mungkin saja melihat kata sebagai sebuah cermin, atau hanya dengan masalah memori yang tidak bisa mengingat hal-hal yang sederhana. Tipe-tipe itu harus kita cari terlebih dahulu agar kita mampu membantu si anak agar ia bisa menguasai hal-hal yang belum mampu ia kuasai. Yang keempat adalah menggunakan metode sentuhan. Kita bisa menggunakan telapak tangan. Misalnya, mengajarkannya untuk menuliskan huruf B, maka ditulis di telapak tangannya. Karena ketika dia merasakan sentuhan itu, jauh lebih cepat ia memahami perbedaan-perbedaan dari huruf-huruf atau angka-angka yang tidak bisa mereka pahami hanya dengan belajar biasa atau menulis biasa. Selanjutnya dengan menggunakan alat bantu belajar. Anak disleksia tidak bisa hanya menulis di kertas putih dengan warna tinta hitam saja. Sesekali menulis dengan pensil warna. Itu akan mempermudah anak disleksia dalam hal menangkap perbedaan setiap huruf. Jadi, setiap huruf dituliskan dengan warna yang berbeda-beda. Itu sangat membantu mereka membedakan seperti huruf B dengan D, P dengan Q, atau M dengan W. Yang keenam yaitu melatih menulis berulang kali. Jadi, sering-seringlah melatih anak yang mengalami keterlambatan membaca dan menulis dengan sering-sering diulang. Yang terakhir adalah memberi semangat dan apresiasi. Apresiasi dan semangat yang diberikan oleh orang tua dan guru pada si anak karena ia berhasil
memberikan atau menuliskan hal-hal walaupun itu hanya hal kecil akan membuat si anak lebih bersemangat. Dan juga tidak boleh marah ataupun membentak si anak jika ia belum mampu menuliskan yang kita minta. Karena satu bentakan atau makian pada anak mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak anak pada saat itu juga. Namun, pujian dan pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak anak pada saat itu juga. Nah, cukup sekian materi pembahasan kita di video kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.